Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di jadiberkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber Ngobrol Berkah seri 1, Mas Greget Kalabuana. Assalamualaikum Mas Greget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Greget ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, yang saya banggakan juga sahabat berkah seluruh peserta webinar Ngobrol Berkah seri 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga bisa mempertemukan kita pada acara kesempatan kali ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga kita juga memperoleh syafaat beliau kelak. Selamat malam, apa kabar sahabat syariah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Razif, Wealth Specialist Bank Syariah Indonesia dan selaku host pada acara malam hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Ngobrol Berkah seri 1 dengan tema Kenali Nilai Plus dan Risiko Berinvestasi Saham Syariah. Untuk memulai acara pada malam ini, kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ke acara inti, saya ingin menyampaikan dulu untuk sahabat berkah bahwa Jadi Berkah ID dan BSI Maslahat memiliki program Sahabat Pelajar Indonesia, yaitu program untuk memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar duafa. Selain dari sisi akademik, program ini juga akan membentuk pelajar memiliki karakter yang kuat, berakhlak, dan mandiri. Saat ini telah banyak pelajar Indonesia yang menerima bantuan dari program SPI ini. Mari kita ikut berkontribusi membantu pelajar duafa meraih cita-citanya dengan memberikan donasi melalui website jadiberkah.id. Baik sahabat berkah, kita tahu ya kemarin pandemi 2 tahun sudah berlalu dan selalu ada berkah ya dalam kesulitan. Salah satunya adalah mudah untuk berinvestasi. Bahkan investasi 2 tahun terakhir telah menjadi tren di masyarakat. Salah satunya investasi dalam instrumen saham. Namun sebagai muslim, kita wajib memilih saham-saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena tidak semua saham di pasar modal itu termasuk dalam saham syariah. Ada beberapa kriteria saham yang dalam kriterianya itu harus dipenuhi oleh satu emiten sehingga dia dicap sebagai saham syariah. Ya, kalau kita sih sebetulnya gampangnya itu bisa melihat di daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Sahabat syariah bisa tuh search di Google daftar efek syariah. Nah, di situ ada beberapa saham yang termasuk saham syariah. Nah, lalu bagaimana kita berinvestasi di saham syariah? Nah, dalam webinar ini kita akan lebih dalam berkenalan dengan saham syariah. Lalu kita akan diskusi bagaimana cara investasi di saham syariah dan juga manfaat serta risiko investasi di saham syariah. Yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita malam ini adalah Mas Greget Kalabuana. Sedikit saya informasikan profil Mas Greget. Mas Greget ini merupakan Islamic Finance Profesional dan sebagai Islamic Finance Specialist di United Nations Development Program. Beliau juga mendapatkan sederet penghargaan dan yang terakhir adalah juara pertama kompetisi menulis kategori Islamic Insurance dari Republika dan Prudensial tahun 2020. Beliau juga telah banyak mempublikasi karya ilmiah tentang Islamic Finance, baik di dalam maupun di luar negeri. Tanpa panjang lebar lagi, kita sambut saja langsung ke Mas Greget Kalabuana.
Halo Mas Greget. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Greget, kemarin saya juga nonton di IG-nya BSI. Oh iya, kemarin yang ini ya, agak ada gangguan teknis. Iya, tapi ujung-ujungnya bagus sih. Itu materinya asik ya untuk ditonton. Jadi sahabat berkah yang kemarin terlewat masih ada tuh di Live with BSI, bisa tonton juga. Materinya beda dengan yang kita hari ini. Mm-mm. Tapi nggak kalah juga nih yang malam ini itu pasti seru juga nih sama Mas Greget. Nanti akan menyampaikan tentang berinvestasi saham syariah. Namun saya juga ingin sampaikan nanti setelah Mas Greget akan menyampaikan materi, akan ada tanya jawab bagi sahabat berkah yang ingin mengajukan pertanyaan, langsung saja ketik di kolom Q&A atau di chat box. Dan stay tune sampai akhir acara. Nah, ini Mas Greget nih. Karena akan ada giveaway. Waduh, untuk 2 Mantap. peserta yang beruntung berupa e-wallet 50.000. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kepada Mas Greget untuk menyampaikan materi tentang investasi saham syariah. Kepada Mas Greget dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak untuk Mas Razif atas pengantarnya tadi. Jadi sebenarnya hari ini tuh kita bisa bilang lanjutan dari yang semalam gitu ya. Jadi semalam kan sudah belajar tentang investasi juga gitu kan, tentang reksadana ya kalau nggak salah. Nah sekarang Ya, kita coba yang lain nih, saham syariah gitu. Dan saya sebelumnya juga sudah bekerja sama ya dengan Likes, salah satu platform dari keluarga BSI juga. Jadi alhamdulillah sekali, terima kasih banyak hari ini diberi kesempatan untuk kembali berbagi sedikit ilmu dan berdiskusi dengan teman-teman semuanya yang ada di sini. Panitia boleh dibantu untuk share screen. Kemarin saya sudah kirimkan, kemarin atau tadi ya, saya agak lupa, kemarin ya, saya kirimkan bahannya. Jadi memang sebenarnya kalau kita membahas investasi, itu ada baiknya kita bahas juga dari awal mengenai konsep perencanaan keuangan gitu ya, karena investasi itu kan elemen atau bagian dari perencanaan keuangan yang komprehensif. Jadi ada cash flow, ada wealth distribution, ada wealth purification, kemudian juga ada wealth accumulation atau generation, wealth preservation gitu ya, sama wealth protection. Nah, investasi itu ada sebagai wealth generation. Jadi bagaimana kita mengenerate uang atau harta kekayaan, lebih tepatnya begitu. Nah, kenapa harus kita mengelola kekayaan, mengenerate harta kekayaan gitu? Itu karena kalau kita kembalikan ke maqasid syariah atau tujuan-tujuan dari agama Islam, itu kan untuk melindungi 5 hal. Yang pertama itu adalah agama, kemudian yang kedua itu adalah jiwa, kemudian yang ketiga adalah keturunan, ada intelektualitas atau keilmuan atau ilmu, dan yang kelima adalah harta kekayaan gitu. Tujuannya banyak supaya misalnya nanti kita meninggal, kita tidak meninggalkan generasi yang lemah gitu ya, supaya kehidupan kita di dunia itu juga bisa digunakan dengan baik, mempersiapkan di akhirat. Jadi kalau kita ngomongin soal uang, investasi, cash flow, dan seterusnya, itu mindset-nya atau paradigmanya jangan hanya kekayaan, jangan hanya biar jadi orang kaya, financial freedom gitu, enggak, tapi supaya kita sukses di dunia dan akhirat, disebutnya dengan falah gitu. Ini apakah bisa ditampilkan slide saya? Oke. Jadi kita menyebutnya itu falah, sukses di dunia dan juga di akhirat. Itu tujuan dari ekonomi syariah, keuangan syariah. Dalam pilar ekonomi keuangan syariah, itu yang paling atas atapnya, rancang bangunnya, atapnya itu falah itu. Di pondasinya ada banyak, ada akidah, syariah, ada akhlak, ada ukhuwah Islamiyah gitu. Nah, pilarnya ada keseimbangan, ada keadilan, ada kepentingan orang banyak gitu. Nah, sekarang kita fokus ke investasi syariahnya, yaitu saham syariah, baik yang green maupun Islamic. Next. Ini saya berbicara sebagai perencana keuangan gitu ya, karena terakhir saya mendapatkan sertifikasi perencana keuangan syariah dari Malaysia, jadi mewakili diri saya sendiri. Nah, tadi kita sudah paham tentang sekilas paradigma tentang financial freedom secara syariah, falah gitu ya. Biasanya kalau
di seminar-seminar atau webinar, saya menjelaskan paradigma falah tadi itu 10 menit sendiri. Jadi banyak, bukan 10 menit ya, mungkin 1 jam sendiri, karena itu satu konsep yang sangat kuat gitu. Bagaimana kita melihat bahwa uang itu adalah tentang perilaku. Jadi bukan tentang substansi uangnya, mau banyak mau sedikit, kuncinya itu bagaimana kita berperilaku. Dimulai dari berikhtiar, diikuti rasa qanaah dan mandiri, lalu kemudian kita menjadikan perencanaan keuangan sebagai bagian dari ibadah. Jadi teman-teman milih investasi, milih tabungan, milih asuransi, syariah atau enggak, itu bagian dari ibadah. Gitu. Kalau kita melihat keuangan sebagai dimensi dunia dan akhirat, gitu ya, individu dan sosial, material, spiritual, gitu. Nah, kalau yang kita kejar falah, maka kita akan mendapatkan financial contentment. I feel content, I feel satisfied gitu ya. I feel sufficient. Jadi merasa cukup, merasa bersyukur, merasa karena cukup dengan apa yang Allah berikan melalui ikhtiar, maka kita jadi orang yang mandiri gitu, nggak bergantung pada orang lain. Jadi esensi dari qanaah, merasa cukup, mensyukuri apa yang Allah berikan itu adalah kita mandiri gitu. Jadi nggak bergantung ke orang lain, sehingga kalau misalnya nggak punya ya udah nggak usah beli gitu, nggak ngutang. Investasi juga nggak boleh pakai utang kan gitu kan, karena sama aja dengan kita mencari sumber pendanaan. Kalau kita ngutang buat investasi, sama aja dengan kita berusaha untuk mendapatkan tambahan pundi-pundi kekayaan, tapi dengan memaparkan diri kita terhadap resiko yang lebih tinggi karena utang tadi gitu. Nah, kalau yang kita kejar cuan mulu, maka kita akan dapat financial anxiety. Kan ada ya istilah anxiety, kecemasan yang berlebihan gitu. Dia punya uang banyak nih. Dia punya uang banyak, tapi dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh dia mikir terus, uangnya gimana ya biar lebih banyak lagi ya gitu. Nah, itu kena anxiety, financial anxiety. Padahal uangnya banyak gitu. Karena yang dikejar dunia-dunia terus gitu, cuan-cuan terus gitu. Nah, ini saya tampilkan piramida prioritas. Jadi investasi itu memang boleh dianjurkan, tapi tidak wajib, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih belum sampai ke sana, baik dari ilmu maupun kemampuan, pengetahuan maupun kemampuan, jangan dipaksain, gitu. Lalu apakah yang mendasar yang harus kita miliki? Itu adalah protection, yaitu dana darurat dulu, gitu. Jadi kita punya dana darurat, minimal 6 kali pengeluaran bulanan gitu ya, supaya nanti kalau misalnya ada kondisi darurat kita bisa bertahan gitu. Setelah itu baru saving, habit menabungnya, baru investasi gitu. Next slide. Nah, terus kalau memang dibolehkan, bagaimana investasi dalam Islam itu gitu? Boleh, supaya apa? Supaya harta itu tidak beredar di orang-orang kaya saja atau tidak beredar di segelintir orang, sehingga dia juga bisa memberikan manfaat ke orang lain meskipun itu milik kita, diinvestasikan, diputar, dia menggerakkan ekonomi karena menggerakkan pertumbuhan ekonomi sektor real melalui sektor real gitu. Terus tadi saya sampaikan juga tidak meninggalkan generasi yang lemah gitu. Kalau kita invest, kita bisa pensiun. Kita nggak meninggalkan generasi yang lemah, sandwich generation. Sandwich generation itu kan terjadi karena ya orang tua atau kita yang menjadi orang tua, kita nggak menyiapkan dana pensiun kita, sehingga kita menggantungkan ke anak kita. Kan bisa juga seperti itu. Atau kita sebagai seorang suami meninggal tanpa meninggalkan simpanan atau persiapan untuk anak istri, sehingga mereka hidupnya nggak terjamin, itu kemudian harus terhinakan karena ya mungkin utang, harus ini itu dan sebagainya gitu. Terus juga supaya manfaatnya lebih luas. Tadi bisa digunakan untuk membiayai usaha-usaha mikro kecil menengah gitu. Terus kemudian juga tentu perbedaan dari investasi konvensional, kita juga punya perspektif akhirat gitu. Jadi investasi kita itu dipertanggungjawabkan nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Makanya nanti ada di belakang diversifikasi melihatnya dari peruntukannya. Peruntukannya apakah ini membantu bidang kesehatan, pendidikan gitu-gitu. Dan secara hadis maupun juga sejarah juga sudah dicontohkan. Ada zaman Umar bin Khattab gitu ya. Kemudian pada waktu Nabi Yusuf itu juga dijelaskan kalau kita panen disimpan juga untuk menghadapi masa peternak yang akan datang. Artinya apa? Kita nyimpen gitu untuk persiapan kan gitu. Itu bisa diartikan tabungan, investasi ataupun asuransi. Next slide. Halo, next slide. Ya, ini tentang konsep perekonomian dalam ekonomi Islam ya. Jadi dalam ekonomi Islam itu ada 3 sektor, sektor sosial, sektor real, dan sektor financial atau capital. Dan di ekonomi syariah
ketiganya itu tidak terpisah satu sama lain. Jadi ketiga-tiganya itu saling terkait, saling menggerakkan. Misalnya, oh ada financial sector, ada modal gitu ya, kapital kita dari pasar modal, pasar uang, dari perbankan gitu-gitu, itu dia semestinya menggerakkan sektor real, jadi menarik gitu. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya diukur melalui angka-angka, tapi secara real masyarakat juga merasakan dengan bisnis mereka bertumbuh gitu. Nah, ketika bisnis mereka bertumbuh, maka akan ada bukan akses ya, tapi hasilnya gitu. Dari hasil ini muncullah kewajiban-kewajiban sosial tadi, misalnya siswa gitu ya. Siswa ini juga akan membantu mendorong sektor real gitu. Jadi ketiganya saling terkait. Jadi ngomongnya nggak lagi soal oh returnnya berapa gitu kan. Terus oh nggak apa-apa pasar modalnya naik, tapi ternyata masyarakat di lapangan mereka masih menderita. Jadi nggak kayak gitu. Nah, investasi yang syariah itu halal, ethical, impactful. Halal investing. Oke, kita ngambil satu produk investasi. Gitu ya. Pastinya kita harus melakukan screening, negatif screening. Jadi yang negatif-negatif kita take out. Gitu. Misalnya reksadana atau saham atau obligasi gitu. Oh, ini pakai unsur-unsur yang dilarang sama agama. Misalnya mekanismenya menghasilkan riba atau spekulasi yang berlebihan atau core bisnisnya bergerak di bidang-bidang yang dilarang oleh agama, rokok, ya, kemudian narkoba, obat-obat terlarang, atau senjata pemusnah massal, kayak gitu. Nah, itu yang seperti itu, karena nggak sesuai syariah, kita take out, kita nggak usah pilih. Gitu. Yang kedua, ethical investing. Apakah yang halal-halal ini dia punya dampak? Oh punya, dia halal tapi dia juga membantu mengurangi dampak bencana alam gitu. Oh dia memberikan pengembangan kapasitas, capacity building untuk para pengungsi gitu. Oh dia membantu UMKM ekspansi bisnis. Kita ngelihat dampaknya, itu positive screening. Jadi kita ngelihat apakah dia ada aspek-aspek environment, social governance. Berarti dia something beyond halal, going beyond halal. Jadi dia nggak cuma halal, tapi dia juga berdampak. Gitu. Next slide. Nah, ini maksud dari investasi. Dalam bahasa Inggris, jelas ya, artinya invest, menanam, menempatkan gitu sejumlah uang untuk bisa diputar sehingga menghasilkan gitu. Jadi dibolehkan dalam agama Islam, dicontohkan juga tidak hanya dibolehkan tapi juga dianjurkan gitu. Tadi yang di zaman Umar bin Khattab diputar supaya tidak dimakan zakat. Maksudnya apa? Kalau kembali ke piramida prioritas tadi, pertama proteksi, terus nabung, terus investasi. Kalau harta kita itu ditabung, kemudian dia sampai ke nisab, misalnya uangnya 100 juta, dia kan sudah sampai di nisabnya. Nisabnya kan 85 gram emas, senilai mungkin sekarang 85 jutaan, atau sedikit lebih di bawah, karena pas turunkan harganya sekarang. Nah, itu kalau udah sampai nisab, udah setahun kan harus dizakati 2,5%. Ya kan? Nanti tahun depan juga begitu lagi, akhirnya dikurang-kurangi zakat terus per tahunnya, sehingga apa? Lama-lama habis sampai di nisab. Gitu. Nah, kalau diinvestasikan, dia berputar, ya, berdampak ke sektor real, dia nanti juga menghasilkan dari returnnya, kita tetap bisa berzakat. Gitu. Jadi, harta itu dengan diinvestasikan, dia berbuah, berkembang, bertambah. Gitu. Nah, yang pertama halal tadi. Kenapa harus halal? Karena kalau sesuatu yang nggak halal itu dampaknya tidak hanya ke diri sendiri atau individu yang menggunakan instrumen yang nggak halal tadi, tapi juga dia akan memberikan dampak yang destruktif ke masyarakat secara kolektif gitu, secara komunal. Kayak misalnya investasi bodong, itu kan yang kena biasanya nggak satu dua, tapi sekelompok masyarakat gitu, sehingga memunculkan kegaduhan di masyarakat. Akhirnya harus turun pihak berwenang, otoritas gitu, harus ada aturan dan lain-lain gitu. Kemudian maslahat. Jadi dia memberikan manfaat ke dua belah pihak serta juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan. Lalu barokah. Barokah ini sebuah konsep yang menurut saya luar biasa ya. Jadi dia itu implikasinya tuh ke semua, hartanya juga bertambah gitu kan, berkembang, tapi juga tetap sehat, hartanya produktif gitu ya, expanded gitu, tapi juga hartanya itu juga bernilai. Jadi nggak sekedar banyak tapi nggak digunakan gitu, tapi banyak, bernilai, dipakai, berputar gitu ya, konsepnya seperti itu. Jadi Allah yang memberikan berkah gitu. Nah, prinsip-prinsip atau kunci lah, kunci yang bisa kita gunakan dalam memilih investasi, salah satunya saham syariah itu adalah halal, legal, logis, ditambah maslahat dan barokah tadi. Halal jelas sesuai dengan syariah, prinsip syariah. Kalau di Indonesia kita mengacu pada DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Apakah sudah ada fatwa saham syariah? Sudah ada. Berarti itu kita sudah nggak perlu mikir lagi.
legal, apakah perusahaan atau emiten misalnya gitu-gitu, apakah sudah mengikuti peraturan OJK legal, diawasi, berizin gitu ya. Oh sudah, oke legal. Nah, logis ini yang paling gampang sebenarnya buat kita sebagai individu untuk mengukur ini tuh sebenarnya baik atau enggak investasinya. Jadi dengan logika gitu. Kalau dalam Islam kewajiban itu kan berbanding lurus dengan hak, keuntungan berbanding lurus dengan resiko. Jadi kalau misalnya orang ingin memperoleh keuntungan, berarti dia juga harus siap menanggung resiko. Ini kan logical thinking sebenarnya, berpikir secara logik, gitu ya, sense making, make sense. Jadi membuat sesuatu itu masuk akal gitu. Makanya kalau nggak ada resikonya, tapi dia ternyata bisa memberikan return 300% dalam 2 bulan, itu nggak masuk akal gitu. Investasi apa coba? Kecuali mungkin sektor real ya, tapi sektor real nggak mungkin 0% resikonya kan gitu. Jadi ini nggak masuk akal, berarti nggak usah diambil gitu. Makanya logis ini sebenarnya yang paling mudah bisa kita gunakan. Kalau legal halal kan terkait dengan satu prosedur ya, standar gitu ya. Tapi kalau logis kita bisa mikir sendiri, manusia punya akal, jadi bisa dipikir gitu. Next slide. Nah ini pembagian ya, risiko dan return. Ada yang menyebutkan ya tabungan itu bukan investasi, oke nggak masalah, karena memang risikonya rendah tapi juga returnnya rendah, mungkin 1-2% bagi hasil. Kalau yang ribawi berarti bunga. Lalu deposito, kemudian suku atau obligasi. Suku atau obligasi yaitu kalau yang dikeluarkan pemerintah, misalnya suku retail itu juga hampir nol resiko sebenarnya, karena resiko untuk default-nya, resiko gagal bayar pemerintah itu sangat kecil karena dijamin sama undang-undang gitu kan. Dan suku ada lain asetnya. Lalu kemudian reksadana. Reksadana juga untuk teman-teman yang mungkin konservatif gitu ya, takut kehilangan uang, jadi pengennya pokok investasinya itu aman gitu, meskipun nggak ada return itu bisa, karena ya manajer investasi yang akan ngatur itu. Lalu saham, saham termasuk resikonya tinggi gitu, tapi returnnya juga lumayan kompetitif gitu. Lalu sektor real gitu ya. Masih banyak lagi jenis-jenis yang lain, misalnya ada peer-to-peer financing gitu ya, kemudian emas, properti gitu, atau yang kekinian-kekinian misalnya yang berhubungan dengan kripto dan sebagainya ya. Tapi rata-rata yang paling mudah dikenali yang ini gitu. Nah, gimana caranya? Ini kita udah mulai masuk ke saham syariah ya dan reksadana gitu. Jadi yang pertama berinvestasi sedini mungkin secara konsisten gitu. Ini tujuannya itu bukan langsung nyari cuan, tapi lebih kepada ngebentuk habit. Habit untuk kita nabung untuk berinvestasi pelan-pelan. Jadi itu dimulai dari saat kuliah misalnya atau pas sedini mungkin lah. Jadi ketika kita sudah punya gaji, kita sudah terbiasa pola hidupnya bahwa oh aku sisihkan untuk investasi gitu. Dan yang kedua habit untuk selalu menjadi manusia yang suka yang punya tujuan gitu. Jadi dia selalu memiliki tujuan. Hidupnya itu ada tujuannya. Investasi kan juga gitu. Oh, tujuan jangka pendek mau traveling, tujuan jangka menengah mungkin mau naik haji atau mau umroh. Jangka panjang misalnya beli rumah, nyiapin dana sekolah anak gitu. Lalu yang kedua, hitung risiko, ambil keputusan sesuai kemampuan. Jadi saya ini tipenya apa sih gitu? Oh, kalau saya punya uang 10 juta, mau saya investasikan, ketika dia nanti turun 1 juta gitu jadi 9 juta, aku langsung panas dingin, nggak bisa tidur, sakit perut gitu ya, stres, depresi, itu berarti konservatif orangnya. Dia nggak bisa kehilangan sedikit pun pokok investasinya. Tapi kalau misalnya nggak apa deh uang 10 juta nggak dipakai juga, ya udah aku investasiin ke saham gitu. Tapi tahu-tahu ternyata tinggal 2 juta karena tahu-tahu turun bebas gitu ya si emitennya nilai sahamnya gitu. Tapi ya udah ikhlas karena itu memang uang nggak kepake. Nah itu agresif gitu. Jadi kita ukur dulu gampangannya gitu ya. Kita masuk ke yang mana dan pilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko kita itu. Lalu yang ketiga diversifikasi portofolio investasi. Bisa dari instrumennya, oh aku misalnya pakai suku, saham, reksadana sama sektor real. Oh enggak, aku cuma maunya deposito doang, ya udah gitu. Itu dari sektor, itu dari instrumen. Dari sektornya, oh aku pakai saham syariah, aku mau yang energi, kesehatan, teknologi, sampai perbankan. Itu juga diversifikasi. Atau diversifikasinya ngelihat dari dampak yang ditimbulkan. Jadi, oh aku mau yang, ini mirip-mirip sektor ya, oh aku mau yang dia punya kontribusi ke bidang lingkungan. Oh aku mau yang dia punya kontribusi ke bidang agama, pendidikan, misalnya gitu. Sehingga pola perilakunya jadi berbeda gitu. Jadi kita invest, dapat return, kita mengelola resiko gitu. Tapi juga kita mikir bahwa kita pengen berdampak sehingga dapat pahala atau reward gitu. Jadi nggak hanya dunia. Next slide.
Nah, buat teman-teman yang merasa masih pemula gitu ya, saya biasanya pakai rumus LSI. Yang pertama itu L, literate, yang kedua skill, yang ketiga idle. LSI itu maksudnya apa? Kita punya literasi gitu. Makanya kan Warren Buffett bilangnya invest in what you know gitu. Do your own research misalnya ada gitu-gitu kan. Ya itu kita emang harus seperti itu. Kita investasi ke sesuatu yang kita paham betul. Kalau nggak paham saham, ya belajar dulu gitu. Kalau pahamnya cuma nabung, ya nabung dulu gitu ya. Nabung dulu baru belajar. Jadi kalau sudah dapat ilmunya baru invest. Invest pun tadi sedikit-sedikit gitu ya. Jadi jangan langsung langsung nggak punya ilmu, tahu-tahu langsung jebret uang 100 juta diinvestasiin gitu. Itu kan berarti kita nggak punya literasi, nggak punya skill juga. Skill itu dibangun dari tadi kecil-kecil gitu ya, mulai dari yang sedikit-sedikit gitu, sehingga pengalaman. Yang ketiga idle. Idle itu maksudnya kita punya sumber yang tidak terpakai. Jangan uang buat transport, uang buat dana darurat dipakai buat investasi, nggak boleh. Apalagi utang, astaga itu jangan gitu. Jadi intinya gitu. Kita punya LSI ini gitu. Nah kalau yang berhubungan dengan perencanaan keuangan ya jelas kita harus punya rencana keuangan, terutama tujuannya gitu. Jadi kenapa harus punya tujuannya? Jadi kalau misalnya kita nggak punya tujuan, kita nggak tahu kita nabung itu buat apa. Nanti ke perjalanan jadi, "Oh udah nggak apalah, nggak dipakai juga." Pasti ada gitu-gitunya kan. Literasi udah, kemudian, kumpulin pengalaman, jadi yang tadi skill, kemudian diversifikasi, baik produknya, instrumennya, sektornya, atau peruntukannya tadi, gitu. Nah ini praktiknya. Pertama, nabung rutin ala dollar cost averaging. Maksudnya dollar cost averaging itu ya tadi, nabung sedikit-sedikit, misalnya dari gaji nggak usah sampai 10%. Sebenarnya kalau nabung itu kan 10% ya, bagusnya minimal dari alokasi pengeluaran kita, spending kita. Tapi kalaupun nggak bisa ke sana ya udah, yang penting konsisten dikit-dikit gitu. Terutama yang teman-teman yang gajinya UMR gitu kan, itu kan juga kemarin banyak ya pertanyaan, kalau UMR tuh gimana gitu buat investasi. Ya pastikan kebutuhan tercukupi dulu, kalau sisa gitu ya, ya udah dikit-dikit. Tapi kalau nggak sisa jangan maksain gitu. Jangan sampai menimbulkan beban baru untuk investasi, yaitu utang tadi. Gitu. Kemudian kita nabung itu juga bisa kontrol dari keserakahan. Jadi kita nabung di awal bukan di akhir. Jadi nabungnya itu disisihkan di awal bukan disisakan gitu ya. Itu supaya kita nggak serakah. Plus juga bisa dengan cara kita bersedekah. Itu juga biar kita nggak serakah gitu. Lalu yang kedua nyebar ala diversifikasi. Nah, kalau khusus reksadana, itu sebenarnya by nature, secara alamiah, dia sudah instrumen yang diverse gitu. Karena memang dia dikelola oleh manajer investasi, diinvestasikan ke beberapa instrumen. Tapi kalau saham, ya kita ngelola sendiri gitu ya. Kita ngelola sendiri dan kita milih-milih sendiri. Jadi kalau mau diversifikasi, ya diversifikasi sendiri. Next. Oh ya, kenapa harus diversifikasi? Sambil next ya. Karena kalau nggak didiversifikasi, kita sama aja kayak naruh telur dalam satu keranjang. Ketika jatuh, semuanya mati pecah gitu. Pecah gitu ya. Nah, ada juga istilah selain tadi mindful investing, ada impact investing, yaitu berinvestasi yang dampak gitu ya. Ini sama dengan prinsip keuangan syariah, yaitu melakukan kewajiban gitu ya, biar nggak cuma dapat cuan-cuan, tapi juga dia ada tujuannya kebajikan kebaikan gitu. Lalu yang kedua, memperoleh keuntungan finansial sekaligus memperkuat nilai kehidupan. Jadi tetap juga mikir bahwa oh ini ada keuntungan finansialnya. Jadi bukan berarti kalau impact investing tuh investasinya nggak kompetitif, returnnya nggak juga gitu. Lalu yang ketiga menghubungkan sektor bisnis dan sosial, itu betul. Lalu yang keempat memperluas akses finansial untuk kelompok marginal, ini juga betul. Jadi intinya kita ngambil investasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama, kemudian dia juga berdampak pada lingkungan dan sosial, dia juga memiliki imbal hasil yang kompetitif gitu ya, tapi juga resikonya terkendali gitu. Unsur-unsur investasi secara umum juga ada, jadi punya resiko tapi terkendali, punya imbal hasil kompetitif gitu. Nah, contohnya seperti apa impact investing? Impact investing dalam kuadran ini itu adalah yang dia itu punya dampak sosial tapi juga keuntungan yang sebanding. Bukan sebanding ya, tapi juga trennya sama, naik gitu. Nah, kalau yang di kiri bawah ini kan dia sudah nggak punya impact tapi financial return-nya juga rendah gitu. Kalau yang di kiri kanan sebelah bawah, dia impact sosialnya tinggi tapi return-nya kecil, itu apa? Filantropi. Bahkan mungkin nggak ada financial return-nya gitu. Atau yang traditional investor, dia financial-nya tinggi tapi dia nggak punya dampak sama sekali gitu. Itu investasi yang biasa-biasa aja. Nah, kalau impact investing yang sesuai dengan syariah tadi, itu dia ada di yang hijau. Jadi dia punya social return yang juga bagus, tapi financial-nya juga kompetitif ya, jadi nggak kalah. Jadi intinya dia punya nilai, dia dampak tercapai, dia cuannya juga dapat, resikonya terkendali.
Contohnya, Green Suku atau suku ya yang dikelola oleh pemerintah Indonesia itu kan investasi, tapi dia jelas digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan dampak ke masyarakat, jembatan, jalan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan gitu-gitu. Next slide. Nah, pertanyaan paling sering muncul, ini saya ambil dari Instagram waktu itu ada yang nanya itu, boleh nggak sih investasi saham di bursa efek itu secara syariah, secara Islam itu boleh nggak? Tadi saya katakan di depan, ada fatwa dari DSN MUI 25 fatwa yang terkait dengan pasar modal. Salah satunya saham syariah. Jadi ntar bisa dibaca sendiri. Artinya sudah ada landasan yang dikeluarkan oleh lembaga yang legitimate untuk mengeluarkan fatwa, endorsement gitu bahwa oh boleh kita menggunakan kita membeli investasi saham syariah gitu. Next slide. Jadi ntar bisa dibaca sendiri ya fatwanya, ini juga banyak tuh nggak cuma saham syariah gitu. Apa kriterianya? Yang pertama, kita belum ngomongin soal rasio keuangannya. Kita lihat dari kegiatan usahanya dulu. Tidak bertentangan dengan syariah. Tadi selain elemen-elemen yang rokok, narkoba, minuman keras gitu-gitu ya. Plus juga tidak melakukan perjudian, perdagangan menurut syariah gitu. Yang kedua, rasio keuangan. Total utang berbasis bunga tidak lebih dari 45% dari total aset gitu. Kemudian pendapatan non halal tidak lebih dari 10% dari total pendapatan usaha atau revenue. Ini rasio keuangan. Memang ada yang nggak sepakat, misalnya, oh ya sama aja dong, dia masih ada total utang berbasis bunga gitu kan, masih ada pendapatan non halal ya gitu, toleransi gitu. Ini sebenarnya bukan di ranah kita untuk berdiskusi, tapi itu diskusinya di tataran syariah scholars ya atau para ulama gitu, ijtima ulama gitu. Di Malaysia pun, di Amerika pun juga punya toleransi yang seperti ini, meskipun beda-beda nilainya. Kayak misalnya kalau di Malaysia, Amerika kalau nggak salah 30% total utang berbasis bunganya, dan pendapatan tidak halal lain itu 5% gitu. Beda-beda, tapi kan itu disesuaikan dengan kondisi pasar modal yang ada di sana gitu. Jadi kalau teman-teman yang nggak sepakat dengan ini nggak apa-apa, bisa milih selain saham syariah gitu. Ketentuan lain, ya dia harus emiten yang mengeluarkan saham syariah itu harus menjalankan dan menetangani akad sesuai prinsip syariah. Gitu. Maka tadi disebutkan ada dasar teks syariah dari OJK misalnya gitu ya. Terus dia juga punya dewan pengawas syariahnya gitu. Oh, jadi harus cek satu-satu gitu. Oh, tentu tidak. Kita dimudahkan dengan adanya indeks saham syariah. Ada 4. Ada ISI, JII, JI 70, dan IDX MES BUMN 17. Itu indeks syariah yang di sana ada daftar emiten yang memang sesuai atau masuk kategori saham syariah. Tinggal pilih aja jadi. Jadi pilihannya banyak. Next. Itu terus kenapa harus green gitu? Kita udah selesai soal syariah ya. Oke, syariah. Kenapa harus green? Karena investasi itu bukan lagi hanya soal cuan gitu ya, tapi juga kita bicara tentang dampak tadi. Ini survei dari Morgan Stanley tahun 2017, milenial nih kayak kita itu lebih tertarik dengan investasi yang berkelanjutan, sustainable investment gitu. Jadi mereka memastikan bahwa uang mereka itu selain mendapatkan cuan ketika diputar, dia juga memperhatikan kriteria-kriteria tadi, environment, social, governance gitu. Selain ESG juga ada misalnya SRI, socially responsible investment, ada impact investing tadi. Jadi pastikan bahwa dia itu memberikan dampak gitu, terutama untuk lingkungan dan sosial tadi. Next slide. Nah, terus gimana kalau misalnya aku pengen saham syariah tapi dia selain syariah tapi dia juga green. Nah, karena memang belum ada satu indeks saham syariah yang menggabungkan kriteria syariah dan green, kita harus pilih sendiri gitu. Misalnya kalau indeks yang syariah itu kan ada 4 ya, ISI, JI, JI 70, IDX Max BUMN 70. Nah, yang green ada Sri Kehati, ada IDX ESG Leader, ESG Sector Leader, Sri Kehati, ESG Quality 45, IDX Kehati. Nah, dari 4 tuh digabungin aja tuh gitu. Misalnya apa yang irisan yang dapat dua-duanya? Oh, misalnya saham A, B, C, D, E gitu. Ya udah pilih yang A, B, C, D, E tadi itu gitu. Jadi gabungan antara dua macam indeks ini, pilihannya mana yang beririsan. Nah, itu yang dipilih gitu. Nah, terus juga yang ingin saya sampaikan adalah tentang kita paham bahwa kita ngejar cuan dan juga dampak, tapi
selain kita senang gitu ya, dapat cuan, dapat dampak, tapi yang lebih penting adalah usefulness tadi, kebermanfaatan. Tadi di awal disebutkan kita harus punya literasi gitu ya. Kenapa harus punya literasi soal saham sebelum kita bersaham? Supaya kita nggak kena emotional investing gitu. Maksudnya emotional investing itu apa? Ya dia nggak mikirin cuan, dia nggak mikirin dampak, nggak mikirin usefulness, bermanfaatan, tapi dia hanya berpikir, wah teman aku udah mulai nge-story ini grafik hijau merah biru merah merah hijau merah hijau gitu kan, pasti dia ada investasi saham deh gitu. Akhirnya pengen, padahal kita nggak paham sama sekali, itu emotional investing, jadi dia nggak paham gitu. Nah untuk menangkal itu kita harus literasi tadi gitu. Emotional investing tuh ya pokoknya investasi berdasarkan emosi, ngikutin emosi aja, desire gitu ya. Makanya ada yang bilang, salah satu penulis buku investasi, bahwa keputusan investasi itu 90%-nya adalah secara emosi. Jadi emosi, intinya emosional gitu. 10%-nya terbagi atas teori, 9%, dan execution 1%. Jadi ini cocok banget kalau misalnya orangnya udah nggak punya literasi, duitnya banyak gitu ya. Jadi dia, yaudah yang penting ikutan aja deh gitu, padahal nggak ngerti sama sekali gitu. Makanya kita ngerti soal indeks, kita ngerti soal aturan syariah itu untuk menangkal ini gitu. Next slide. Nah, kita udah mulai masuk ke akhir-akhir gitu ya. Nah, ini yang tadi lanjutan dari emotional investing gitu. Terlalu serakah gitu ya, atau terlalu ketakutan gitu ya, akhirnya ya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi ada 3 hal yang sebenarnya bisa kita antisipasi. Yang pertama adalah fear, ketakutan. Selain FOMO, ada follow. Follow tuh fear of losing out. Jadi dia nggak mau kehilangan uang sama sekali, sehingga dia nggak mau investasi. Itu fear. Ya nggak masalah juga sih kalau misalnya emang dia nggak mau investasi, tapi mungkin paling nggak punya tabungan. Gitu ya. Kemudian greed, keserakahan. Kayak kemarin lagi booming satu investasi, terus pada beli gitu ya. Pas 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 mulai naik, akhirnya dia ikutan beli gitu kan. Tapi kok naik terus ya, akhirnya dia ikutan terus, beli terus, soalnya habis uangnya gitu. Atau pas trennya turun gitu ya, dia udah waspada, udah deg-deg gitu lah, turun terus, akhirnya dia terpaksa jual karena takut, padahal setelah itu naik lagi gitu kan. Jadi greed, impatient, jadi dia nggak punya kesabaran gitu. Ini juga masuk ke logika tadi ya, kalau dalam waktu cepat tahu-tahu menguntungkan padahal nggak logis, ya itu berarti kita juga karena nggak ada nilai kesabaran tadi gitu. Dan harus diingat juga bahwa semua tips ini itu kan sebenarnya tips perencanaan keuangan personal finance ya, perencanaan keuangan personal. Jadi tidak ada satu pakem komprehensif yang berlaku untuk semua orang, nggak bisa gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Gitu. Next slide. Nah, ini tips secara umum. Jadi yang pertama kita harus mempraktekkan mindfulness. Mindfulness itu apa sih? Kita penuh kesadaran dalam mengambil keputusan. Jadi uangnya mau dikemanakan, gitu kita ngerti, gitu ya. Yang kedua, make budget. Bukan hanya make ya, tapi juga harus diikutin. Disiplin mengikuti budget yang sudah dibikin. Lalu yang ketiga, build emergency fund. Paling nggak 6 kali pengeluaran bulanan tadi. Kalau sudah dapat emergency fund, mulai punya asuransi. Gitu. Karena emergency fund namanya emergency, dia hanya mengcover kondisi emergency gitu. Dan biasanya besarannya juga nggak begitu besar gitu. Kondisi emergency itu jangan hanya diartikan sakit, tapi kita di PHK tiba-tiba pas COVID kemarin, atau tiba-tiba sakit sehingga bisa kerja gitu ya, atau kita tinggal atau bekerja di bidang yang risikonya tinggi gitu, resiko untuk penganggurannya, penggantian tenaga kerja, atau penggantian tenaga kerja oleh mesin gitu. Terus start giving ini tadi maksudnya kita punya perencanaan untuk sedekah, siswa gitu ya. Lalu get side hustle. Kalau misalnya memang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan, ya get side hustle dengan cara upskilling atau reskilling, meningkatkan kemampuan yang sudah ada atau mencari skill baru. Misalnya masak, gambar gitu ya, biar bisa dimonetisasi gitu. Lalu ini simpulannya manusia dan harta. Jadi kita belajar tentang bagaimana mengaitkan antara manusia dan harta, hubungan antara manusia dan harta. Gitu. Dia diperoleh, dibelanjakan, diputar, tidak menumpuk di segelintir orang, gitu dengan cara yang halal dan legal. Gitu. Legal dan halal. Lalu yang berikutnya merugikan diri sendiri. Kita investasi baik di saham syariah, reksadana dan lain-lain, itu jangan sampai
untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan cara investasi malah merugikan diri sendiri. Misalnya apa tadi, berutang gitu ya. Terus kemudian juga utang konsumtif ya. Kemudian juga tidak punya perencanaan sehingga hanya ikut-ikutan gitu. Karena sebenarnya perencanaan keuangan itu tidak hanya untuk menjadikan kita bebas secara finansial, tapi juga untuk melindungi kita gitu. Jadi kita terlindungi, terkendali karena perencanaan keuangan tadi, apalagi kalau kita pakai paradigma syariah gitu. Sudah, next slide. Selesai. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Najih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik banget ya teman-teman ya. Jadi ini ada sudut pandang lain tentang investasi. Ini saya juga baru nih, Mas. Sudut pandang yang seperti ini memang jarang dikemukakan di luar gitu. Yang saya tadi catat seenggaknya 3 ya, Mas Greget. Yang pertama piramida keuangan tadi, sebetulnya investasi itu ada di atas ya. Yang bawah itu harusnya kita proteksi, terus yang kedua adalah saving atau menabung, yang ketiga investasi. Jadi kita harus aman dulu istilahnya ya Mas Greget ya. Jadi aman dulu, baru kita bisa kalau kita udah oke, punya dana darurat, punya asuransi gitu, baru kita bisa ke nabung dan investasi. Jangan sampai tadi kata Mas Greget, jangan sampai uang darurat kita nanti ujung-ujungnya buat investasi, atau bahkan kebalik, uang investasi kita yang tiba-tiba jadi dana darurat. Nah, itu ujung-ujungnya ya apa yang kita harapkan dari investasi itu nggak kunjung tercapai. Tadinya buat A, buat B gitu, buat umroh, buat haji, ternyata nggak punya dana darurat, terus dalam keadaan darurat kita malah pakai investasinya. Terus yang kedua, ini yang menarik banget. Perencanaan keuangan bukan hanya memenuhi hasrat. Waduh, itu sangat mendalam itu, Mas Greget. Karena ultimate goals kita adalah sukses dunia akhirat. Nah, itu mesti digarisbawahi. Jadi kita nggak cuma ngejar cuan, tapi kita ngejar akhirat juga. Yang ketiga, investasi itu harus didasari dengan literasi atau ilmu, bukan emosional tadi. Karena memang keputusan investasi itu tadi 90% dari emosional. Ngelihat sebelah, wah beli mobil dari hasil investasi, kayaknya pengen. Gitu. Padahal dia nggak tahu apa yang dibelinya gitu. Jadi kalau di Islam tuh untuk beribadah kita harus berilmu dulu. Gitu. Nah sama investasi itu kita berilmu dulu baru kita melakukan investasi. Baik Mas Greget, ini ada pertanyaan dari Haira. Referensi dari Pak Greget, saham-saham syariah dari perusahaan mana aja, prospeknya yang bagus bisa menghasilkan cuan jangka panjang dan termasuk dalam green investment. Ini yang banyak ditanyakan orang. Saham mana yang bagus? Ya, kalau teman-teman yang biasanya, kalau teman-teman yang mungkin biasanya dengan kata-kata blue chip gitu ya, blue chip, saham blue chip ya, mungkin itu bisa jadi referensi ya. Artinya mereka saham dari perusahaan-perusahaan yang bereputasi, sehingga cenderung lebih stabil, lebih ngerti gitu ya kondisi pasar, karena mereka perusahaannya sudah berumur panjang, berumur sudah lama, sehingga tadi lebih kondusif gitu. Tapi harus dicek apakah dia masuk green atau enggak gitu, dan masuk syariah atau enggak gitu ya, karena tidak semua yang blue chip itu syariah. Misalnya apa ya, misalnya perbankan tapi yang bukan syariah, berarti kan dia bukan syariah indeksnya gitu. Nah, terus apakah dia green atau enggak gitu. Jadi kita tetap harus melihat dua tadi itu gitu. Kalau saya kebetulan, bukan kebetulan sih, saya di saham itu hanya punya 2 emiten yang saya pegang gitu, dua kode gitu, dan sepertinya bukan blue chip ya, karena waktu itu saya juga melihat karena ini satu sektor baru dan mendukung ekosistem halal, saya pilih itu gitu. Jadi saya tujuannya memilihnya bukan karena keuntungan, tapi untuk membantu perkembangan ekosistem halal tadi. Meskipun ya kita beli juga nggak seberapa ya, maksudnya tidak yang sampai wah berapa puluh persen gitu, enggak. Tapi intinya tadi kalau misalnya pemula dan masih baru-baru mencoba gitu, kita amannya ambil yang blue chip
gitu. Cari yang syariah sama yang green. Tinggal dilihat aja indeks, bisa di Google kok, nggak harus lewat platform. Jadi di Google aja saham blue chip yang syariah, saham blue chip yang green gitu. Oke, terima kasih. Itu yang blue chip dan green. Kalau yang green saya bisa kasih rekomendasi BRIS. Itu hijau banget warnanya. Oke. Hijau Promosi, banget warnanya baik, dari siap. logo gitu. Iya, betul, betul, betul. Bisa, bisa, bisa. Dan itu membantu pengembangan ekosistem syariah kan, Iya, iya. gitu, Bang Syariah. Oke, salam Pak Greg. Nih, Mas, sebetulnya Mas Greget itu panggilannya apa, Mas? Banyak, saya ada yang manggilnya greget, ada yang greg, ada yang get, ada yang gre, gitu. Jadi, monggo aja. Oke, siap. Salam Pak Greg, bagaimana tips trik cepat membaca laporan keuangan perusahaan supaya prospektif untuk investasi? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya sangat teknis ya. Ini Ya, sudah oh ya. Pertanyaannya oke. Pertanyaannya sangat teknis gitu. Jadi memang ada ilmunya tersendiri bagaimana kita melihat laporan keuangan. Apalagi kalau laporan keuangan itu laporan keuangan yang syariah, saham syariah. Karena kan kalau meskipun sudah jelas bahwa yang masuk ke indeks syariah itu berarti mereka yang tadi tidak lebih dari 45% sama 10% pendapatan halalnya, tapi kan kita mestinya bijaknya juga bisa melihat ke sana gitu, dilihat pendapatan halalnya berapa dan lain-lain gitu. Artinya memang perlu diskusi lebih lanjut gitu. Kalau kita bukan tipe-tipe orang yang paham sekali bedah laporan keuangan gitu, saya pikir kita bisa mengikuti yang tadi ya, indeks-indeks yang syariah, yang green, itu kita milih emitennya, kemudian untuk memastikan bahwa dia punya laporan keuangan yang baik gitu, pilihannya blue chip tadi gitu. oke. Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat tadi yang blue chip tadi, mana yang syariah, mana yang green juga. Assalamualaikum, Mas Greget. Mau tanya, apakah tujuan memiliki rumah bisa sejalan dengan investasi? Terkadang tawaran KPR syariah menjadi kegalauan saat sedang ingin investasi. Harus ambil yang mana? Antara Oke. investasi atau beli rumah secara cicilan. Oke, kalau kita misalnya punya kesempatan buat beli cash gitu ya, Iya, pilihannya pertama itu. Yang kedua, sebenarnya investasi itu kan juga merupakan salah satu cara untuk membeli rumah, gitu. Jadi teman-teman misalnya, kemarin saya juga ada satu event dan saya melayani konsultasi keuangan gitu. Ada generasi Z, ini mungkin tren ya, yang saya terima konsultasinya itu teman-teman generasi Z, dan mereka itu di usia 19, 20 tahun, 23 tahun mereka sudah mikir gitu, Mas aku punya tabungan karena aku beli rumah ini gitu, speknya seperti ini, harganya seperti ini. Jadi paling tidak pertama kita harus tahu dulu rumah seperti apa yang akan kita bikin gitu. Kalau seandainya kita sekarang belum punya uang, kita mau beli tahun kapan, itu bisa diukur gitu. Oh, aku mau beli ini kemungkinan dilihat dari gajiku, kemampuan tabunganku setiap bulan sekian, mungkin belinya 10 tahun lagi gitu. Nah, berarti kalau misalnya mau beli 10 tahun lagi, kita kan harus investasi. Tapi investasinya juga harus dihitung, diukur gitu, bahwa investasi ini harus menjawab harga rumah 10 tahun lagi. Gitu. Jadi bukan harga rumah sekarang gitu. Karena kan harga rumah 10 tahun lagi sudah akan naik ya dengan berbagai kondisi ekonomi gitu. Artinya investasi kita harus bisa menjawab itu. Gitu. Ini perhitungannya pasti agak sedikit panjang karena nanti pertama kita harus mengukur nilai rumah itu di 10 tahun ke depan. Terus kita harus melihat juga investasi mana yang kita ambil yang return-nya kemungkinan kenaikannya atau pertumbuhan imbal hasilnya itu melebihi kenaikan harga rumah tadi gitu. Nah, tapi kalau misalnya itu bukan pilihan, ya kita ngambilnya KPR gitu. KPR yang syariah tentunya. Meskipun ada juga yang bilang KPR syariah lebih mahal gitu. Tapi kita harus melihat juga secara fair. Lebih mahal tapi flat atau murah di depan doang. Kan gitu, ya kan? Jadi ada juga yang lebih murah tapi murah di depan doang. Nanti tahun ketiga istilahnya iya. berubah gitu ya kan. Kalau yang syariah mungkin di awalnya mahal gitu, tapi bisa jadi ketika dihitung totalnya sama atau lebih murah gitu kan. Jadi gitu. Jadi kalau pilihannya memang bukan investasi ya KPR juga nggak apa-apa. Tapi kalau KPR berarti kita harus menyisihkan setiap bulan untuk membayar rumah itu kan gitu.
Kalau investasi dia invest dulu, ngeluarin uang ngeluarin uang dikumpulin dulu baru beli rumahnya gitu. Iya, iya, oke. Itu sebetulnya bisa disiasati juga dengan budgeting tadi ya, Mas ya? Betul, betul. Heeh. Tapi kalau budgeting saja untuk biaya beli rumah itu agak sedikit berat ya gitu. Karena kan berarti dia harus menyisihkan maksimal 30, kan cicilan tuh idealnya 50%, 30% dari spending, budgeting kita. Jadi kalau Iya. cicilannya gajinya misalnya 11 juta, 12 juta, berarti maksimal cicilannya adalah 4 juta atau 3 sekian juta. Nah, dengan uang 3 sekian juta, cicilan per bulan segitu, mungkin dia harus ngambil KPR 25 tahunan gitu. 25 tahunan itu kan berarti setengah umur kita nggak sih kan gitu. Jadi agak panjang gitu ya. Tapi kalau kita melakukan perhitungan, misalnya gimana supaya uangnya itu nilainya tidak hanya setabungan tadi, 4 atau 3 juta tadi, tapi bisa naik seiring dengan bertambahnya waktu, dengan ya misalnya nyari yang ada imbal hasil, maka mungkin akan memperpendek masa KPR kita tadi, bisa 10 tahun atau 15 tahun. Jadi dihitung. Karena kalau nabung aja nanti jatuhnya jadi lama gitu. Iya, betul, betul. Kalau nabung aja memang eh, takutnya bukannya nambah malah berkurang. Kita nabung hari Betul. ini 1 juta nih. Tahun depan tuh tiba-tiba jadi 780.000 karena ada biaya admin. Ya, Itu betul. kadang nggak kehitung. Eh, Mas Greget, tadi saya tertarik sama konsepnya Mas Greget yang tadi perencanaan keuangan bukan hanya memenuhi hasrat, tapi ultimate goal kita adalah dunia akhirat. Sukses dunia akhirat itu ukurannya kayak gimana, Mas? Kalau misalnya kita mau merencanakan nih dari sisi financial planning. Ya, jelas bahwa kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya untuk menjadi orang yang kaya. Rasulullah dan sahabat-sahabat itu kan orang kaya. Misalnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan gitu-gitu kan, mereka punya salah satu di antaranya punya ladang yang harganya untuk saat ini triliunan gitu ya. Kemudian Siti Khadijah, beliau adalah seorang komisaris, ada yang bilang direktur eksekutif, gitu juga orang kaya. Kemudian ada sahabat Zainab binti Muawiyah, seorang istri, dia mempunyai industri rumahan yang berkembang pesat sehingga membantu menafkahi keluarganya dan anak-anak yatim gitu. Artinya apa? Menjadi kaya itu menurut saya buat mereka bukan lagi tujuan, tapi sebuah proses dan cara gitu. Jadi mereka menjadi kaya untuk mencapai tujuan yang lebih paripurna. Tadi Ya. misalnya bisa beribadah, bisa memastikan mereka selamat di akhirat. Jadi itu dulu gitu. Jadi suksesnya juga dia bisa menjaga hartanya tadi, itu kemudian dia bisa menggunakannya untuk memaksimalkan kemungkinan dia sukses di akhirat gitu dengan cara berdampak pada masyarakat. Lalu yang kedua, kita juga bisa mengambil tujuan dari perencanaan keuangan itu apa sebenarnya? Memastikan bahwa kita hidup sejahtera dan berkah gitu, memastikan bahwa kita mandiri secara finansial tidak bergantung pada orang lain, memastikan bahwa kita bisa mengantisipasi ketika ada masalah-masalah keuangan gitu kan. Terus juga mempersiapkan kehidupan berikutnya dengan cara waris gitu ya, dengan cara pensiun, dengan berwakaf gitu. Jadi suksesnya seperti itu. Suksesnya nggak dilihat dari berapa banyak uangnya. Kan ada tuh Mas analogi apa namanya iceberg, gunung es ya, gunung Iya. es. Jadi kekayaan kita punya mobil, rumah itu kan sesuatu yang terlihat. Jadi gunung es yang di atas gitu. Tapi wealthy atau wealth ya, wealth itu istilahnya kayak harta. Ya bukan kekayaan, lebih kepada apa yang dia miliki yang tidak dilihat oleh orang lain, asetnya gitu kan di mana-mana. Memang mungkin orang ada yang hidupnya sederhana, dia pakai barang yang biasa aja, tapi ternyata tabungannya banyak, investasinya banyak. Jadi kita harus paham bahwa beda kekayaan yang ditunjukkan dengan wealthy tadi, wealth gitu, kekayaan yang nggak ditunjukkan gitu. Oke, berarti itu kalau saya baca buku tuh bedanya rich sama wealth. Kalau Betul, rich itu yang kelihatan, kalau wealth betul. itu yang nggak kelihatan. Dan yang biasanya yang banyak itu yang nggak kelihatan. Mm-mm. Orang-orang Sama kaya itu yang nggak kelihatan tuh lebih banyak sebetulnya. iya, sama ini Mas, kalau misalnya kan kalau di lingkungan kita mungkin ada yang suka berpendapat gitu ya bahwa spending itu sama dengan sukses. Contohnya gini, Oke. wah dia bisa belanja tas ini, tas itu, merek ini, sepatu dan lain-lain. Atau misalnya di rumah ada truk Informa, Hardware datang gitu, sebox, oh beli kasur ini itu berkali-kali misalnya gitu. Spending, oh mereka sukses.
Padahal kita nggak tahu itu cicilan kah, ngutang atau nyewa gitu kan. Jadi bedakan antara looking successful dan being successful. Pilih mana gitu kan? Pilih terlihat sukses atau benar-benar sukses gitu. Beneran dong. Ya kan? Oke Mas, kita lanjut ke Q&A. Oke. Izin bertanya terkait investasi untuk fresh graduate dan take home pay masih kisaran UMR. Menurut Mas, prefer investasi yang seperti apa? Ada link terkaitnya kah Mas? Kalau ada mungkin bisa di-share. Di-share. Oke. Kalau ini berarti fresh grad yang baru lulus kuliah ya. Kalau seandainya sudah pernah investasi sebelumnya waktu kuliah itu lebih bagus. Tapi kalaupun belum berarti memang saran saya harus ngambil yang risikonya rendah gitu. Risikonya rendah. Terus kemudian returnnya juga ya nggak harus mengharapkan yang banget tinggi-tinggi banget gitu. Karena juga nggak masuk akal ya kalau terlalu tinggi gitu. Jadi yang pertama kita pastikan bahwa kita mencoba sehingga harus belajar dulu gitu. Ya pilihannya bisa obligasi suku ya atau reksadana gitu. Kalau saham meskipun karena gini loh, kita tuh sebenarnya mendapatkan return atau keuntungan itu kan juga dilihat dari berapa nilai investasi kita gitu. Oh, aku invest di saham gitu kan. Berapa lot gitu, berapa lot ya cuman sedikit gitu. Itu kalau ditanam di saham ya, itu mungkin akan mendapatkan mungkin 5% gitu atau mungkin 1% dengan nilai yang seperti itu. Jadi nilainya mungkin gini, oke 10 juta, mungkin nanti keuntungannya nggak sampai sejuta, paling 200.000 misalnya gitu ya. Tapi kalau dipindah ke instrumen lain nih, uang 10 juta ini bisa menghasilkan 1 juta per bulan. Gitu. Misalnya apa? Instrumen lain, oh dibeliin kameranya disewain gitu. Ketika disewain kamera ini ternyata per bulannya bisa dapat 3 juta karena yang nyewa banyak banget. Jadi kita harus pintar ngelihatnya dari situ. Jadi bukan kemudian investasi di pasar modal instrumen keuangan selalu bagus gitu. Bisa jadi di sektor realnya lebih keren gitu, lebih gede. Jadi bandingkan antara menggunakan uang diinvestasiin di sektor pasar modal gitu ya dengan uang itu diputar secara real gitu itu bisa tuh gitu. Saya pernah baca juga waktu itu perhitungan uang 600.000 uang 6 juta lah diputar selama setahun di pasar modal dapatnya 600.000. Jadi setahun dia cuma mendapatkan 10% loh itu. Tapi ketika 6 juta ini dibeliin tadi, misalnya laptop bekas untuk ngedesain gitu ya, atau kamera misalnya gitu, itu per bulannya bisa dapat 600.000 sehingga setahun dapat 7,2 udah balik modal gitu. Nah jadi kayak gitu ngelihatnya. Ini kalau konteksnya dia UMR ya, karena kan pasti harus memikirkan di kebutuhan-kebutuhan yang lain dan pastikan yang lain sudah terpenuhi gitu. Oke, itu menarik tuh tadi. Bisa mulai dari passion kali ya, Mas, Bisa kalau juga, kayak gitu. bisa juga, bisa juga. Kayak orang-orang yang suka fotografi atau ngegambar gitu, atau bikin podcast gitu kan, Oh, gitu-gitu. baik, ini ada lagi bagaimana pendapat Mas Greget mengenai keadaan ekonomi sekarang yang sedang diuji krisis global. Agak-agak ngeri sedap nih kalau mau invest lihat keadaan ekonomi sekarang. Ya, ini ada yang namanya ini Mas, kan inflasi ya, ada yang Ya, namanya lifestyle inflation gitu. Tadi baru banget hari ini saya diskusi sama teman di kantor gitu ya, dia bilang kayak misalnya harga cabai mahal naik 100.000 jadi 100.000 lebih gitu ya. Emang kita mau beli cabai 100.000 sekilo gitu, emang kita mau beli cabai sekilo gitu. Kita kan butuh cabai cuma sejumput kan, ya iya, kita beli secukupnya aja gitu. Loh, aku juga kok aku beli di food hall misalnya, itu di supermarket ya, di food hall. food Aku hall, iya, butuh ya aku butuh apel 2 ya aku beli 2 gitu. Oh aku butuh pisang 4 ya aku beli 4. Jadi kita beli sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu loh. Jadi saya sepakat dengan kita nggak perlu harus mikir jauh-jauh soal inflasi karena yang memampukan kita buat beli itu kan Allah ya, iya, gitu. Jadi kita nggak perlu ada rasa kekhawatiran itu karena buktinya dari kemarin tahun-tahun lalu juga naik-naik terus, belinya kita masih bisa bertahan kan, gitu. iya, Nah memang harus ada penyesuaian kayak oh berarti yang kebutuhan sekunder tersier harus dikurang-kurangi gitu ya, kebutuhan yang nggak primer ya nggak usah nanti aja. Itu namanya manusia menyesuaikan gitu. Kalau iya. memaksakan kehidupan kondisi sekarang tapi dengan gaya hidup zaman dulu ya nggak bisa gitu. Hmm. Nah itu biasanya disebutnya dengan lifestyle inflation.
Jadi misalnya nih, Mas Razif dari yang 30 juta gajinya gitu ya, tahu-tahu naik jadi 50 juta gitu. Yang berubah justru gaya hidupnya, yang awalnya minumnya kopi 10 ribuan, sekarang kopi yang harga 100 ribuan gitu. Jadi dia Hmm, naik tuh, inflasinya gaya hidupnya. Yang iya. biasanya naik Gojek atau Grab, sekarang naik Gokar, GrabCar gitu, nggak mau lagi Hmm. naik Transjakarta. Jadi naik, jadi sebenarnya uang yang bertambah dari gaji yang naik tadi keluar dari gaya hidup yang bertambah juga. Jadi extra money-nya itu hilang. Nah ini lifestyle inflation. Menurut saya untuk Oh, menghadapi kondisi global di masa depan, kita harus mengantisipasi lifestyle inflation ini, Mas. Jadi bukan oke lah kita nggak bisa ngatur harga pasar, tapi kita bisa mengendalikan gaya hidup kita, gitu. oke. Berarti fokus apa yang bisa kita kendalikan dulu ya. Mm-mm, Yang di luaran itu kita nggak bisa kendaliin. mm-mm. Dan kita harus misahin sih memang antara butuh dan ingin. Nah, itu ada 4, Mas. Ada 4 apa levelnya. Pertama, namanya kewajiban, mandatory. Jadi suka nggak suka harus keluar. Ya. Contohnya apa? Zakat, pajak, utang, cicilan, sedekah orang tua gitu ya. Yang kedua, itu kebutuhan. Jadi sebelum kebutuhan ada kewajiban itu yang wajib itu. Oke. Setelah hukum dan agama. Nah, kebutuhan itu yang berlangsung untuk hidup kita. Lalu setelah itu keinginan yang bisa kita tunda sebenarnya. Yang keempat tuh demand, tuntutan atau permintaan. Jadi lebih daripada keinginan. Jadi dia keinginan yang di backup oleh buying power. Aku mau beli tas Hermes gitu ya, Hermes gitu kan, Hermes. Jadi harganya mungkin 30 juta. Mau mampu nggak aku beli? Aku punya buying power nggak buat beli ini? Bisa, orang gajinya per bulannya aja bisa sampai 600 juta. Ya nggak masalah, gitu, nggak masalah. Tapi karena dia di backup sama buying power. Jadi standar itu beda-beda setiap orang, gitu. Oke. Tapi stratanya tadi itu, kewajiban, kebutuhan, keinginan, permintaan. Mandatories, needs, wants, dan demand, gitu. Oh, baru lagi nih teman-teman ya eh, apa ilmunya. Oke, mungkin kita satu lagi nih yang kita bacakan karena keterbatasan waktu ya, sahabat berkah. Izin bertanya Mas Greget, apakah ada emiten yang future proof? Hmm. Apakah selalu emiten bidang energi atau teknologi? Hmm. Ya, kalau future proof sepertinya agak susah ya, karena kita nggak bisa mastiin. Tapi kita bisa ngelihat tren. Kayak misalnya gini, kemarin waktu COVID itu kan yang naik drastis kan perusahaan teknologi karena banyak orang kita dari rumah gitu kan. Jadi dan ternyata sekarang ini bukan sekedar masa transisi, tapi ini kayaknya sudah jadi new normal. Jadi orang mulai digitalisasi dalam kehidupan dia bekerja, bersekolah gitu kan. Berarti kan ini trennya ke sana. Artinya oh mungkin di masa depan yang IT based teknologi gitu ya, communication itu bakalan lebih diminati gitu. Lalu yang kedua misalnya kayak energi. Sekarang orang geraknya ke clean and renewable energy yang terbarukan. Jadi bukan yang berbasis fosil lah ya, yang merusak lingkungan gitu kan. Nah, mungkin arahnya juga ke sana tuh clean energy gitu ya, yang bisa energi hijau terbarukan. Mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan akan lebih booming, happening gitu. Sehingga kalau misalnya nanti ternyata orang banyak pakai gitu ya, maka kemungkinan juga nilai perusahaannya juga bisa naik gitu. Tapi kembali tadi ke pertanyaan yang bagaimana cara kita melihat laporan keuangan prospektusnya perusahaan gitu ya, biar kita bisa tahu bahwa perusahaan ini sehat atau enggak. Kita bisa lihat dari neracanya, kayak perusahaan kita sendiri atau kan kalau di personal finance kan ada penghitungan juga apakah dia laba atau rugi dari cash flow-nya gitu ya. Kemudian equity-nya gitu, arus kasnya tadi cash flow-nya gitu. Terutama yang setelah pemasukan dikurangi pengeluaran, apakah dia surplus atau defisit gitu, atau dia balance gitu ya. Jadi kita ngelihat dari laporan-laporan keuangan itu yang sederhana ya. Kita belum hitung yang ROA, ROE gitu-gitu. Nah, paling tidak kita juga bisa ngelihat dari situ untuk memastikan bahwa perusahaan ini itu cenderung aman, stabil atau berprogres sama dia bergerak di bidang yang di masa depan akan menjadi tren tadi. Seperti misalnya tadi energi terbarukan, kemudian yang IT communication technology based gitu. Oke, baik baik kalau begitu. Mungkin sampai di situ aja pertanyaannya karena keterbatasan waktu.
teman-teman jangan sedih. Bisa ketemu Mas Greget lagi untuk yang series 2 nih tanggal Oh, 8 iya betul, Oktober. betul. Ya, itu tapi temanya beda ya, sahabat berkah, temanya adalah ini menarik juga, bikin passive income ala Rasulullah. Nah, sahabat berkah yang penasaran tadi udah disinggung-singgung tuh, Rasulullah dan sahabatnya tuh kaya, tapi bukan itu tujuannya, tapi tujuannya untuk akhirat. Nah, bagaimana membangun kekayaannya, passive income-nya bagaimana, itu nanti join aja di tanggal 8 Oktober hari Sabtu, tinggal daftar aja seperti yang hari ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, ada pengumuman pemenang giveaway. Ini pertanyaan terbaik sebetulnya ya. Masing-masing mendapatkan e-wallet Rp50.000. Yang pertama tadi pertanyaan dari, wah ini nggak dikasih tahu namanya. Yang tadi tentang KPR dan investasi mana duluan gitu. Nah itu yang pertama, yang kedua adalah Kak Rina. Ini untuk pemenangnya tadi. Nanti bisa hubungi untuk call center, dicatat aja rekan-rekan yang tadi menang 0857 07 35 1008. Sekali lagi saya sampaikan untuk menghubungi call center 0857 07 35 1008 untuk proses hadiahnya. Kepada Mas Greget ini kami ucapkan terima kasih atas sharingnya malam ini, sangat berbobot sekali. Insya Allah pasti bermanfaat untuk sahabat berkah pada malam hari ini. Dan kami sampaikan juga untuk rekan-rekan yang ingin berdonasi melalui Jadi Berkah, bisa melalui jadiberkah.id, karena Jadi Berkah sedang ada program SPI atau Sahabat Pelajar Indonesia. Baik, kepada Mas Greget terima kasih sekali lagi atas sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan juga semua peserta ngobrol berkah pada malam hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Razif undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Greget. Sama-sama Mas. Sampai jumpa. Saya izin keluar ya. Sampai juga insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih jadiberkah.id? Jadiberkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah, kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di jadiberkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat, lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di jadiberkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia.